Data menunjukkan bahwa Indonesia, negara yang dikenal akan kekayaan alamnya yang melimpah, justru termasuk ke dalam 10 besar negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Bahkan, berada di peringkat 2, negara dengan degradasi populasi flora dan fauna terbesar di dunia. Miris bukan? Lalu, pertanyaannya, apakah kita bisa memprediksi bagaimana kondisi hutan kita dalam 20 tahun atau bahkan 50 tahun ke depan jika kerusakan ini terus berlanjut tanpa adanya upaya untuk mengatasinya? Jawabannya bisa. Nah, di video kali ini, kami akan membahas tentang apa itu diagonalisasi matriks dan penerapannya dalam memprediksi kondisi hutan di masa yang akan datang. Sebelum membahas apa itu diagonalisasi dan kegunaannya, kita akan membahas nilai eigen dan vektor eigen. Definisi nilai eigen dan vektor eigen ialah diberikan A adalah matriks berukuran n kali n dan X suatu vektor tak nol di Rn. X disebut sebagai vektor eigen dari A atau dari operator matriks TA. Jika AX merupakan kelipatan skalar dari X, yaitu AX sama dengan lambda X. Untuk suatu skalar lambda disebut nilai eigen dari A atau dari TA, dan X disebut vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Teorema berikut merupakan syarat untuk suatu lambda disebut sebagai nilai eigen. Teorema yang pertama yaitu, jika A adalah matriks berukuran n kali n, maka lambda dikatakan sebagai nilai eigen. Jika dan hanya jika lambda memenuhi persamaan determinan A min lambda I sama dengan 0, persamaan tersebut dinamakan persamaan karakteristik dari A. Nah, jika teman-teman sudah paham, ingat tentang apa itu nilai eigen dan vektor eigen bersama saya, kita akan mengulas lagi tentang bagaimana cara menemukan vektor eigen dan bagaimana cara menentukan basis dari ruang eigen. Berdasarkan definisi, vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan lambda adalah vektor-vektor tak nol yang memenuhi persamaan A min lambda I kali X sama dengan 0. Dengan demikian, kita dapat menemukan vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda dengan cara mencari vektor-vektor tak nol pada ruang solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, ruang solusi ini disebut ruang eigen atau eigenspace. Dari A untuk nilai eigen lambda. Ruang solusi ini juga dapat dipandang sebagai ruang nol atau null space dari A min lambda I, lalu kernel dari operator matriks TA min lambda I sama dengan Rn ke Rn, himpunan vektor yang memenuhi AX sama dengan lambda X. Teman-teman, selanjutnya kita akan masuk materi inti nih, yaitu diagonalisasi. Sebelum kita masuk kepada definisi diagonalisasi, alangkah baiknya kita memahami terkait dengan matriks similarity. Jadi, definisi dari matriks similarity yaitu jika A dan B adalah matriks persegi, maka B dikatakan sama dengan A jika terdapat matriks invertible P, sehingga B sama dengan P inverse dikali A dikalikan P. Selanjutnya, kita masuk kepada definisi diagonalisasi sendiri. Nah, definisi diagonalisasi itu yaitu suatu matriks persegi A dikatakan diagonalisable atau dapat didiagonalkan apabila terdapat matriks invertible P sehingga D sama dengan P inverse dikali A dikalikan dengan P, dengan D merupakan matriks diagonal. Dalam hal ini, matriks dikatakan mendiagonalkan matriks atau dapat dituliskan sebagai A pangkat N sama dengan P inverse dikali D pangkat N sama dengan P. Sebelumnya, kita harus mengetahui cara menentukan apakah suatu matriks tersebut dapat didiagonalisasikan atau tidak. Kita akan membahas dua teorema terkait dengan hal ini. Teorema yang 2.1 adalah jika A adalah matriks berukuran n kali n, pernyataan berikut ekuivalen dengan yang pertama, A dapat didiagonalkan. Yang kedua, A memiliki n faktor eigen yang bebas linear. Yang kedua adalah
Jika lambda 1, lambda 2, sampai dengan lambda K adalah nilai eigen yang berbeda dari suatu matriks A, dan jika V1, V2, sampai dengan VK adalah vektor eigen yang bersesuaian, maka himpunan P1, V2, sampai dengan VK adalah himpunan yang bebas linear. Kemudian, sebuah matriks berukuran n kali n dengan n merupakan nilai eigen yang berbeda dapat didiagonalkan. Kemudian kita masuk cara mendiagonalkan matriks berukuran n kali n. Nah, cara pertamanya yaitu matriks n kali n dapat didiagonalkan jika memiliki n vektor eigen yang saling bebas linear. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu cek kelayakan. Cari ruang eigen untuk setiap nilai eigen. Yang kedua, hitung banyaknya basis untuk setiap ruang eigen. Nah, jika banyaknya basis sama dengan n, maka dapat didiagonalkan. Dan jika kurang dari n, maka tidak dapat didiagonalkan. Langkah kedua yaitu susun matriks P. Kolom P sama dengan vektor basis ruang eigen, yaitu P sama dengan P1, P2, sampai Pn. Kemudian langkah yang ketiga, bentuk matriks diagonal. P inverse kali A kali P sama dengan D, dengan elemen diagonal D sama dengan nilai eigen lambda 1, lambda 2, sampai lambda n, sesuai urutan kolom di matriks P. Kemudian, nilai eigen dari pangkat matriks. Kegunaannya yaitu memudahkan perhitungan A pangkat K untuk nilai K yang besar. Sebuah hubungan dasar, jika lambda adalah sebuah nilai eigen dari suatu matriks A, X adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda, maka berlaku AX sama dengan lambda X. Di sini perhatikan bahwa A kuadrat X sama dengan A kali AX sama dengan A dikali lambda X. Nah, lambda kan konstanta, bisa diubah kemana saja. Jadi lambda dikali AX sama dengan lambda kuadrat dikali X. Kemudian sama juga A pangkat 3X sama dengan A dikali A kuadrat X sama dengan lambda pangkat 3X. Sehingga secara umum untuk suatu bilangan positif K diperoleh dari rumah 3, yaitu jika K adalah suatu bilangan bulat positif, lambda adalah sebuah nilai eigen dari suatu matriks A, dan X adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda, maka lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K, dan X adalah vektor yang bersesuaian dengan lambda. Selanjutnya, kegunaan diagonalisasi matriks. Nah, diagonalisasi matriks memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menyederhanakan perhitungan yang rumit, terutama pada sistem yang berubah secara berulang atau dinamis. Dengan mengubah matriks menjadi bentuk diagonal, proses perpangkatan matriks dan analisis sistem menjadi lebih cepat dan mudah. Yang pertama, penerapan pada prediksi pertumbuhan populasi. Kedua, ekonomi dan keuangan. Ketiga, grafika komputer dan animasi. Yang keempat, sistem jaringan dan internet. Yang kelima, fisika dan teknik. Yang keenam, kecerdasan buatan dan mesin learning. Yang ketujuh, prediksi cuaca dan penyebaran penyakit. Yang kedelapan, Google Search dan rekomendasi digital. Yang kesembilan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang kesepuluh, pengelolaan sampah dan daur ulang. Yang kesebelas, konservasi energi. Yang kedua-belas, dan terakhir, pemantauan kualitas air dan udara. Permasalahan yang sangat menarik buat kita bahas adalah pada poin konservasi sumber daya alam dan lingkungan, tepatnya pada kerusakan hutan. Sebagai contoh, pada tahun 2025, Indonesia ini mengalami krisis lingkungan yang sangat serius, teman-teman, di mana terjadi tingkat deforestasi mencapai 433.751 hektar, di mana menunjukkan pelonjakan sebesar 66% dibandingkan tahun sebelumnya. Kerusakan ini terfokus pada daerah Papua, Sumatera, dan Kalimantan, yang disebabkan berbagai hal alasannya. Yang pertama ada ekspansi perkebunan, yang kedua ada aktivitas pertambangan, dan yang terakhir adalah masifnya lahan terbuka. Nah, dampak dari hilangnya habitat ini sangat fatal untuk keanekaragaman hayati. Seperti yang sudah terlihat, teman-teman, yaitu kematian 58 orang hutan Tapanuli yang disebabkan akibat bencana alam, akibat ulah manusia, yaitu dengan rusaknya ekosistem di lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana caranya menghitung pangkat dari suatu matriks. Misalkan A adalah matriks yang dapat didiagonalkan dan V adalah matriks yang mendiagonalkan A, maka P inverse AP
sama dengan lambda 1, 0, dan seterusnya sampai 0, 0, lambda 2, dan seterusnya sampai 0, dan seterusnya sampai 0, 0, dan sampai seterusnya lambda n sama dengan D. Jika semua ruas dikuadratkan, diperoleh P inverse AP dikuadratkan sama dengan lambda 1 pangkat 2, 0, dan seterusnya sampai 0, 0, lambda 2 pangkat 2, dan seterusnya sampai 0, dan seterusnya sampai 0, 0, dan seterusnya lambda n pangkat 2 sama dengan D kuadrat. Perhatikan bahwa ruas kiri dapat dikuadratkan menjadi P inverse AP dikuadratkan sama dengan P inverse AP dikali P inverse AP sama dengan P inverse A dikali I dikali AP sama dengan P inverse A pangkat 2 dikali P. Sehingga diperoleh hubungan P inverse AP kuadrat sama dengan P inverse A kuadrat dikali P sama dengan D kuadrat. Secara umum, jika dipunyai K adalah sebuah bilangan bulat positif, maka dengan konsep yang sama diperoleh P inverse A pangkat K dikali P sama dengan D dikali K sama dengan lambda 1 pangkat K, 0, dan seterusnya sampai 0, 0, lambda 2 pangkat K, dan seterusnya sampai 0, dan seterusnya sampai 0, dan seterusnya sampai 0, dan seterusnya lambda n dipangkatkan K yang dapat ditulis ulang menjadi A pangkat K sama dengan P dikali D pangkat K dikali P inverse sama dengan P dikali D pangkat K yang sudah kita dapatkan tadi dikalikan dengan P inverse. Selanjutnya, multiplisitas aljabar dan multiplisitas geometri. Sebelumnya telah dibuktikan bahwa jika lambda 0 adalah suatu nilai eigen dari matriks A, maka dimensi ruang eigen atau eigenspace yang bersesuaian dengan lambda 0 tidak dapat lebih dari banyaknya faktor lambda min lambda 0 pada polinom karakteristik dari A. Sebagai contoh, diberikan polinomial karakteristik Px sama dengan lambda min 1 kuadrat dikali lambda min 3 pangkat 3. Dengan demikian diperoleh 1. Ruang eigen untuk lambda sama dengan 1, paling banyak berdimensi 2. Dan yang kedua, ruang eigen untuk lambda sama dengan 3, paling banyak berdimensi 3. Terdapat beberapa istilah penting yang berkaitan dengan hal di atas, yaitu yang pertama, jika lambda 0 adalah nilai eigen dari matriks berukuran n kali n, maka dimensi ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 0 disebut multiplisitas geometri dari lambda 0. Yang kedua, banyaknya kemunculan faktor lambda min lambda 0 pada polinomial karakteristik disebut multiplisitas aljabar dari A. Di sini kita punya teorema 4. Jika A adalah suatu matriks persegi, maka yang pertama, untuk setiap nilai eigen dari A, banyaknya multiplisitas geometri kurang dari atau sama dengan multiplisitas aljabar. Yang kedua, A dapat didiagonalkan jika dan hanya jika polinomial karakteristiknya dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari faktor-faktor linier. Dan multiplisitas geometri untuk setiap nilai eigen sama dengan multiplisitas aljabarnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian pembahasan contoh permasalahan yang akan kita selesaikan menggunakan konsep diagonalisasi matriks. Di sini, seorang peneliti di bidang konservasi ingin membuat model matematika sederhana untuk memprediksi kondisi kawasan hutan dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil observasi lapangan selama beberapa tahun terakhir, kawasan hutan dibagi menjadi 3 kondisi, yaitu hutan primer atau hutan yang masih lebat, hutan terdegradasi yaitu hutan yang sudah rusak tapi masih bisa dipulihkan, dan lahan kritis adalah lahan yang kondisinya sudah rusak parah atau gundul. Peneliti menemukan pola perubahan tahunannya sebagai berikut.
Dari setiap 1000 hektar hutan primer, sekitar 720 hektar tetap menjadi hutan primer, 210 hektar berubah menjadi hutan terdegradasi, dan 70 hektar menjadi lahan kritis. Lalu, untuk pola perubahan tahunan dari setiap 1000 hektar hutan terdegradasi, sekitar 120 hektar berhasil dipulihkan menjadi hutan primer, 680 hektar tetap terdegradasi, dan 200 hektar berubah menjadi lahan kritis. Lalu, untuk pola perubahan tahunan dari setiap 1000 hektar lahan kritis, hanya sekitar 40 hektar yang berhasil direhabilitasi menjadi hutan terdegradasi, sedangkan sisanya tetap menjadi lahan kritis. Pada awal pengamatan, luas masing-masing kondisi hutan adalah 500.000 hektar hutan primer, 300.000 hektar hutan terdegradasi, dan 200.000 hektar lahan kritis. Berdasarkan uraian pemanfaatan data, mari kita buat prediksi kondisi hutan 25 tahun mendatang. Kita menganalisis temuan tersebut. Nah, berdasarkan permasalahan yang tadi kita baca, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, kita misalkan HP sebagai hutan primer, HT sebagai hutan terdegradasi, dan LK sebagai lahan kritis. Maka, perubahan hutan primer dalam setahun yaitu 720 per 1000 tetap menjadi hutan primer, 210 per 1000 menjadi hutan terdegradasi, dan 70 per 1000 menjadi hutan yang berubah menjadi lahan kritis. Lalu untuk perubahan hutan terdegradasi dalam setahun yaitu 120 per 1000 menjadi hutan primer, 680 per 1000 menjadi hutan terdegradasi, dan 200 per 1000-nya menjadi lahan kritis. Lalu yang selanjutnya, perubahan lahan kritis dalam setahun. Tidak ada yang menjadi hutan primer. 40 per 1000 menjadi hutan terdegradasi, dan sisanya yaitu 960 per 1000 tetap menjadi lahan kritis. Nah, sekarang mari kita buat matriks dari kondisi lahan mula-mula, yaitu dengan menyusun kondisi lahan mula-mula menjadi matriks kolom. Nah, kita misalkan matriks tersebut adalah Z0, maka 500.000 untuk lahan hutan primer, 300.000 untuk lahan hutan terdegradasi, dan 200.000 untuk lahan kritis. Berdasarkan informasi di atas, matriks transisi diperoleh dengan menyusun HP, HT, dan LK menjadi kolom-kolom matriks. Dengan demikian, diperoleh matriks misalkan A, yaitu A sama dengan HP, HT, LK. Di sini, kita masukkan angka-angka dari cerita permasalahan tadi ke dalam menjadi bentuk elemen-elemen matriks. Lalu, kita sederhanakan menjadi bentuk desimal. Dengan menggunakan konsep nilai eigen dan vektor eigen, diperoleh A dikurangi lambda I dikalikan X sama dengan 0, dan determinan A dikurangi lambda I sama dengan 0 untuk lambda anggota bilangan real. Ini berarti kita akan mengurangi diagonal dari matriks A dengan lambda. Di sini kita bisa lihat bahwa sekarang 0,72-nya berubah menjadi 0,72 dikurangi lambda, dan 0,8-nya berubah menjadi 0,8 dikurangi lambda, 0,68 dikurangi lambda, dan untuk 0,96-nya berubah menjadi 0,96 dikurangi lambda. Dari perhitungan sebelumnya atau apa yang sudah diketahui yang dibawakan oleh teman saya, maka kita punya di sini determinan A min lambda I dia akan sama dengan 0. Nah, kita akan digunakan ekspansi minor kofaktor di sini pada baris pertama. Elemen 11 ini kita kalikan dengan determinan dari ini. Kemudian si 0,12 kita kalikan dengan determinan dari 0,21, 0,04, 0,07 dan 0,96 min lambda. Terus 0 kita kalikan dengan determinan 0,21, 0,68 min lambda, 0,07 dan 0,20. Dia akan menghasilkan 0 karena di sini sama dengan 0. Kemudian kita cari determinan untuk matriks 2 kali 2. Biasa 0,68 min lambda kita kalikan dengan 0,96 min lambda. Kemudian kita kurangkan dengan 0,20 kali 0,04. Terus yang ini 0,21 kita kalikan dengan 0,96 min lambda. Kemudian kita kurangkan dengan 0,07 dikalikan 0,04. Terus ditambah dengan ini 0 kali ini hasilnya adalah 0. Ini yang di dalam kurung siku ini kita kalikan normal, hasilnya adalah ini. Kemudian yang dalam kurung siku ini kita kalikan, hasilnya adalah ini. Selanjutnya kita kalikan seperti biasa, elemen per elemen. Ini juga kita kalikan seperti biasa. Yang 0,72 min lambda dikalikan dengan lambda kuadrat min 1,64 lambda plus 0,6128, hasilnya adalah
ini. Kemudian yang 0,12 dikalikan 0,198 min 0,21 hasilnya adalah ini. Dan ketika kita operasikan akan sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah ini. Min lambda pangkat 3 ditambah 2,36 lambda kuadrat dikurangi 1,71444 lambda ditambah dengan 0,471364 sama dengan 0. Nah, karena di sini angkanya sangat unik teman-teman semua, banyak komanya dan kelihatan tidak mungkin kalau kita hitung secara langsung, maka kita di sini menggunakan alat bantu sehingga nanti diperoleh lambda 1 itu mendekati 1, lambda 2 mendekati 0,828 dan lambda 3 mendekati 0,532. Selanjutnya kita akan mencari faktor eigen yang bersesuaian dengan nilai-nilai lambda tersebut. Yang pertama kita akan mencari faktor eigen untuk lambda 1 mendekati 1. Kita misalkan dulu faktor eigennya itu adalah X dengan elemen-elemennya adalah X1, X2, dan X3. Maka kita punya A min lambda I dikalikan X itu sama dengan 0. Tadi materi yang kita gunakan untuk mencari lambda, kita kurangkan dengan lambdanya itu, yaitu 1. Hasilnya di sini adalah min 0,28, di sini adalah min 0,32, dan di sini adalah min 0,04. Kita kalikan dengan X1, X2, X3. Kita sama dengan 0. Nanti kita peroleh sistem persamaan linear seperti ini. Kita fokus ke persamaan yang pertama. Yaitu ada min 0,28 ditambah 0,12. Maksud saya min 0,28 X1 ditambah 0,12 X2 sama dengan 0. Di sini kita tambahkan kedua ruas dengan 0,28 sehingga seperti ini. Mohon maaf ini kebalik. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 0,28 sehingga kita dapat X1-nya itu adalah 3/7 dari X2. Nah, selanjutnya kita mau cari X3-nya. Kita bebas sebenarnya mau menggunakan persamaan 2 maupun persamaan 3, tapi di sini saya menggunakan persamaan 3 karena yang lebih sederhana. Di sini 0,07, di sini 3/7. Nah, kita masukin X1-nya menjadi 3/7 X2 sehingga kita peroleh hasilnya adalah ini 0,23 X2. Ini hasilnya, ini dihasilkan dari 0,07 dikalikan 3/7 X2. Ini hasilnya adalah 0,03 X2 ditambah dengan 0,20 X2 dikurangi 0,04 X3. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 0,04 X3, kemudian kita bagi dengan 0,23, hasilnya adalah seperti ini. Jadi kita punya X3-nya itu adalah 23/4 X2. Seperti itu. Kita misalkan X2-nya sebagai S. Maka kita peroleh apa tadi? X1 itu adalah 3/7 X2. Maaf, ini harusnya X1. Sehingga X1-nya itu akan sama dengan 3/7 S. Dan X3-nya yang tadi 23/4 kali X2 berarti di sini adalah 23/4 S. Sehingga kita dapat faktor eigennya itu adalah 3/7 S, S dan 23/4 S, atau S-nya kita keluarin tinggal 3/7, 1 dan 23/4. Jadi kita dapat faktor eigen untuk lambda sama dengan 1, lambda mendekati 1 itu adalah ini. Kemudian kita akan mencari faktor eigen untuk lambda 2 mendekati 0,828. Kita lakukan langkah yang sama, misalkan X, kemudian kita ketahui A min lambda IX sama dengan 0. Di sini bedanya adalah elemen-elemen diagonalnya yang tadi kita kurangi dengan 1, sekarang kita kurangi dengan 0,828. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita kalikan seperti tadi, kita dapatkan di sini sistem persamaan linear. Yang beda di sini adalah ini 0,108 X1, di sini negatif 0,148 X2, di sini adalah plus 0,132 X3. Oke, selanjutnya adalah untuk lambda mendekati 0,532. Seperti tadi, tetap kita misalkan faktor eigennya itu adalah X, dengan X-nya itu adalah X1, X2, X3. Maka kita punya A min lambda X sama dengan 0 adalah seperti ini. Lagi-lagi yang berubah adalah elemen diagonalnya. Yang tadi negatif-negatif positif sekarang jadi 0,188, 0,148, dan 0,432.
Nah, kita kalikan baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom, kemudian kita sama dengan 0, diperoleh SPL nya adalah ini 0,188x1 plus ini dan seterusnya. Kemudian kita lihat di persamaan yang pertama, 0,188x1 ditambah 0,12x2. Kedua ruas kita kurangkan dengan 0,12x2, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 0,188. Ini silakan menggunakan kalkulator saja ya, biar cepat. Kita punya x1 nya itu adalah negatif 0,638x2. Nah, dari x1 sama dengan negatif 0,638x2, kita substitusikan ke persamaan kedua, persamaan ini. Dari ini kita substitusikan ke persamaan ini, kita dapatkan di sini 0,21 kali x1, x1 nya adalah ini, hasilnya adalah ini 0,014 ini adalah 0,21 dikalikan negatif 0,638x2, kita tambahkan dengan 0,148x2, kita tambahkan lagi dengan 0,04x3. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 0,014x2, kita langsung bagi dengan 0,04, hasilnya adalah seperti ini, x3. x3 adalah negatif 0,35x2, karena di sini adalah x2, maka kita di sini juga buat sebagai x2. Kita misalkan x2 nya sebagai U, sehingga kita peroleh di sini x1 nya tadi adalah min 0,638x2, karena x2 nya kita misalkan U, maka di sini x1 nya adalah min 0,638U, dan x3 nya adalah min 0,35U. Kemudian kita susun x1, x2, x3 membentuk vektor eigennya, yaitu adalah min 0,638U, U dan min 0,35U, atau punya bisa kita keluarkan, hasilnya adalah min 0,38, 1 dan min 0,35. Nah, di sini kita peroleh bahwa ada 3 nilai eigen yang berbeda dengan 3 vektor eigen yang bersesuaian dan dia berbeda pula. Maka dari sini kita dapatkan kesimpulan bahwa A dapat didiagonalkan. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari matriks P, D, dan P inverse untuk mendiagonalkan A, atau untuk mencari nanti adalah A pangkat sekian. Dengan menyusun basis dari masing-masing vektor eigen sebagai kolom-kolom, ingatnya adalah kolom matriks, maka kita peroleh matriks P yang akan mendiagonalkan si A, yaitu, nah ingat tadi untuk lambdanya sama dengan 1, kita peroleh 3/7, 1, 2, 3/4, ini kita susun sebagai kolom. Ini juga untuk lambdanya mendekati 0,828 ini, untuk lambdanya yang ketiga tadi yang baru kita dapatkan ini. Ya, kita peroleh matriks P nya itu adalah ini. Oke, selanjutnya tadi kita sudah menyusun matriks P, sekarang adalah menyusun matriks D. Matriks D itu disusun dengan menyusun si lambda-lambdanya bersesuaian dengan urutan basis yang dipakai di matriks P. Jadi tadi yang 3/7, 1 dan 2 3/7 itu kan miliknya 1, berarti di sini kita susun 1. Nah, ini tadi miliknya 0,828, berarti di sini 0,828, dan ini miliknya 0,532, ini juga milik di sini 0,532. Kenapa seperti ini? Karena dia itu adalah matriks diagonal, sehingga yang diisi hanya elemen-elemen diagonalnya. Lalu untuk prediksi dari 25 tahun ke depan, kita tinggal mencari nih berapa hasil dari A pangkat 25, terus kita kalikan dengan kondisi awal si Z0 yang tadi kita ketahui di informasi. Nah, yang pertama-tama kita akan mencari A pangkat 25. Kita sudah lupakan tadi tentang diagonal mencari P, mencari D, kemudian mencari lambda. Sekarang kita fokus ke A pangkat 25-nya. Nah, A pangkat 25 yang tadi di materi pangkat nilai eigen dari pangkat matriks, maka kita dapat tuliskan seperti angka pangkat 25 itu adalah P dikalikan D pangkat 25 dikalikan P inverse. P nya adalah ini, D nya adalah ini, yang ini,
dipangkatkan 25 dan P inverse. Nah, di sini kita mau nyari P inverse. Karena lagi-lagi ini adalah angka yang sangat rumit, sulit untuk dicari manual, maka kita di sini menggunakan alat bantu. Sehingga kita proses P inverse-nya itu adalah mendekati ini. Bisa teman-teman lihat sendiri, angkanya cukup unik ya, P inverse-nya. Oke, selanjutnya, sehingga kita peroleh A pangkat 25 itu adalah P dikalikan D pangkat 25 dikalikan P inverse. D-nya kita pangkatin 25, sini adalah ini 1 pangkat 25, 0,828 pangkat 25, sini ini 0,532 dikalikan 25, sini adalah ini. Nah, terus kita kalikan, silakan bisa dikalikan dengan alat bantu apapun itu. Hasil akhirnya A pangkat 25 itu akan mendekati ini 0,0625, 0,0624 dan seterusnya sampai 0,8028. Setelah kita peroleh A pangkat 25, di sini prediksi 25 tahun ke depan itu tinggal kita kalikan dengan Z0. Kita punya Z0-nya tadi itu adalah 500.000, 300.000 dan 200.000. Sehingga A25 kali Z0 kita tinggal baris kalikan kolom, baris kalikan kolom, baris kalikan kolom. Jadi di sini biar gampang 100.000-nya kita keluarkan terlebih dahulu, sehingga di sini menghasilkan 5, 3 dan 2. Terus kita kalikan biasa, terus kita tambahkan dengan ini kali ini, tambahkan ini dan kali ini, dan seterusnya, sehingga nanti kita peroleh A25, A pangkat 25 dikalikan Z0 itu adalah 100.000 dikalikan 0,6328, 1,4316 dan 7,9356. Atau A pangkat 25 kali Z0 nah itu adalah 63.280, 143.160 dan 793.560. Nah, dari hasil ini A pangkat 25 kali Z0 yang hasilnya berupa matrik ini, kita punya interpretasi. Jadi interpretasinya adalah ketika kita punya luas lahan sekitar 1 juta hektar dengan tingkat kerusakan yang telah disebutkan pada soal tadi, 25 tahun ke depan luas dari hutan primer itu hanya tersisa sekitar 63.280 hektar atau hanya sekitar 6% dari 1 juta itu. Nah, kemudian luas dari hutan yang terdegradasi itu menjadi sekitar 143.160 hektar atau sekitar 14% dari total luas lahan. Dan yang lebih mirisnya ini adalah luas lahan kritis nanti menjadi sekitar 793.560 hektar atau sekitar 80% dari total luas lahan yang ada. Jadi seperti itu teman-teman, kita dapatkan sebuah angka yang cukup mengerikan ya ternyata dengan diagonalisasi. Tapi sejatinya bukan itu yang ingin kita bahas. Yang ingin kita bahas adalah bahwa diagonalisasi dapat kita gunakan untuk memprediksi kondisi lahan dalam sekian puluh tahun ke depan jika kerusakan itu tidak sendiri. Nah, jadi konsep diagonalisasi matriks ini bukan hanya sekedar teori abstrak, tetapi juga bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata. Namun, yang terpenting, hasil prediksi tersebut harus diimbangi dengan upaya konservasi agar kondisi hutan kita di masa depan tetap terjaga.